ada. Yang pertama itu adalah kegiatan yang sebenarnya dilalui melalui penelitian-penelitian. Yang kedua, dengan menggunakan atau menggabungkan kerangka mengenai unsur tentang unsur ini dan unsur ini. Unsur ini itu ada 3. Yang pertama rasa susila, yang kedua ada rasa keadilan, dan yang ketiga ada rasio manusia. Nah, rasa susila di sini berarti adalah suatu hasrat dalam diri manusia yang dimana dia itu ingin memiliki hati nurani yang bersih. Dan yang ketiga, dengan menggabungkan semua unsur-unsur yang ada sehingga terciptanya suatu gambaran perbandingan yang konkret. Kemudian ada asas-asas hukum adat. Yang pertama adalah asas religio mavis, yaitu perpaduan kata atau penggabungan beberapa kata atau sifat atau ciri seperti cara pandang kita terhadap tentang aliran pandangan ilmu gaib, animisme, atau yang lain tentang hal gaib. Kemudian yang kedua ada asas komun, atau di mana asas ini menekankan kepada ketika kita melakukan suatu kepentingan, kita itu harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, baru kepentingan kepentingan diri kita sendiri. Asas ini sudah ada semenjak di masyarakat terpencil, karena biasanya kan masyarakat terpencil itu pasti mendahulukan kepentingan masyarakatnya agar mereka hidup dengan damai, baru kepentingan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah asas tunai, di mana asas ini saya baca di Google tentang proses pembayaran tentang seperti jual tanah, haknya itu dibayar secara lunas, tidak ada hutang-hutang agar tunai, tidak ada lagi hukum di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah asas nyata atau konflik, di mana asas ini ketika kita melakukan suatu hukum pasti ada perbuatan yang nyata. Contohnya ketika jual beli, pasti ketika kita melakukan kegiatan jual beli, penjual mendapatkan uang dan kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Kemudian prosesnya saya akan menjelaskan hukum acara perdata. Apa sih itu hukum acara perdata? Hukum acara perdata adalah rangkaian beberapa peraturan bagaimana orang harus bertindak kepada pihak orang lain di ranah peradilan dan harus melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Nah, hukum acara perdata itu juga bisa disebut sebagai hukum formal. Jadi secara tidak langsung, hukum acara perdata juga bisa dikatakan sebagai hukum perdata formal, yaitu ditulis di RIB atau RRIB. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Perkara harus diselesaikan dan ditunggu oleh hakim itu. Yang kedua, hakim dilarang menolak perkara. Bila suatu kasus telah masuk ke ranah pengadilan, hakim tidak boleh menolak perkara, apapun alasannya. Adapun alasan mungkin adalah hukumnya tidak sesuai atau tidak jelas, tapi hakim tidak boleh menolak karena dia harus ketika tidak mendapatkan hukum yang tertulis, dia harus mengecek di jurisprudens. Kemudian yang ketiga, hakim bersifat aktif, di mana dia berarti dia mendukung suatu yang bersalah, itu dia harus aktif, masing-masing membela masing-masing dia harus bersifat aktif, jadi tidak boleh sebelah pihak. Kemudian yang ketiga, persidangan dilakukan secara terbuka, di mana saat kita melakukan suatu ranah pengadilan, kita harus memanggil sosial masyarakat agar tidak ada terjadinya pihak-pihak. Kemudian yang keempat, kedua belah pihak harus didengar. Hakim tidak boleh hanya mendengar satu, mentang-mentang satu seperti kayak ini kayaknya bagus nih pengacaranya nih, itu nggak boleh. Kalau dia hakim itu harus mendengar dua-duanya, kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada yang keenam adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana sederhana itu maksudnya hakim itu di pengacara itu pasti sederhana, tidak berbelit-belit, istilahnya mempercepat waktu untuk agar setelah ini perkara ini selesai. Kemudian cepat itu tidak berbelit-belit, jadi kayak urusan tentang di ranah pengadilan itu bisa cepat selesai. Kemudian yang terakhir biaya ringan, ini agar tidak memberatkan salah satu dari kedua belah pihak. Kemudian ada objektivitas, di mana objektivitas ini hakim tidak membela yang mana benar, tidak membela di antara kedua belah pihak ini. Jadi mereka sama-sama harus tidak boleh memihak, tidak boleh berat sebelah. Dan yang terakhir yang saya tahu adalah hak menguji tidak dikenal. Hakim Indonesia tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang. Hal ini tertera pada pasal 26 ayat 1 nomor 14 tahun 1970 yang mengenai tentang hak untuk menguji undang-undang hanya ada pada Mahkamah Agung, tidak ada pada hakim. Itu hanya itu saja. Ini tadi hukum acara perdata. Ya, jadi hukum acara perdata itu hakim bersifat pasif. Jadi bersifat pasif. Jadi hukum acara pidana baru hakim bersifat aktif.
Oke, keren. Nilainya 100 ya.